doa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak, semuanya sehat? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita mengecek absensi terlebih dahulu. Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Ya, baik. Sebelum pembelajaran di rumah kita main game terlebih dahulu. Kalau Bu Guru bilang selamat pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kalau selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau selamat malam, bilang gitu ya. Iya. Baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat pagi. Baik, masih pagi udah konsentrasi ya. Udah makan sarapan semua? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Oh iya, baik. Nah, di sini siapa yang suka menulis? Saya, Bu. Biasanya menulis di buku tulis atau di apa, Bu? Di buku tulis. Apa yang biasanya kalian tulis di buku? Kalimat pendek. Kalimat pendek. Oh iya. Jadi di sini kita akan mempelajari menulis. Nah, tujuan pembelajaran menulis yaitu menulis kata dan kalimat sederhana dengan benar. Nah, menulis kalimat berdasarkan gambar atau pengalaman sehari-hari, menggunakan huruf kapital di awal dan dengan tepat, menggunakan tanda titik di akhir kalimat dengan benar, dan menulis dengan rapi dan dapat dibaca. Jadi, bila kalian menulis, awalnya harus Besar. huruf kapital, ya, huruf kapital ya namanya. Nah, terus di akhir kalimat ada titiknya. Dan itu menulis itu juga harus rapi ya, biar bisa dibaca, biar mudah dibaca ya. Kalau sulit dibaca kan pasti tulisannya jelek gitu ya. Iya, Bu. Nah, gitu. Jadi tulisannya harus rapi biar mudah dibaca begitu. Nah, sekarang Bu Guru akan mencontohkan kalimat sederhana ya. Bentar. Kalimat sederhana. Nah, ini dibaca apa? Saya. Saya. Suka Suka. Makan. Makan. Nasi. Nasi. Jadi kalimatnya awalannya besar, huruf kapital ya. Nah, terus tulisannya harus rapi begini biar mudah dibaca. Kalau gini kan mudah dibaca ya. Iya, Bu. Nah, di sini ada titiknya di akhir kalimat. Nah, kalimat yang ditulis ini apa maknanya? Ya makan kan ya. Saya suka makan nasi, berarti saya suka makan nasi. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari kalimat yang Bu Guru sampaikan, yang Bu Guru tulis ini tadi? Tidak, Bu. Nah, sekarang coba kalian menulis kalimat pendek yang Bu
jelaskan tadi kalau di awal kalimat harus ada huruf kapital dan di akhir kalimat harus ada tanda titiknya. Coba kalian menulis Satu saja ya Bu. ya, menulis saya suka kucing. Saya suka kucing. Saya berarti S-nya huruf kapital dan di akhir kalimat harus ada titiknya. Begitu. Apakah ada yang kesulitan? Saya suka kucing. Sudah Bu. Boleh buku lihat. Saya suka kucing. Nah, begini ya. Iya Bu. Jadi tulisannya harus rapi dan harus awalannya huruf kapital. Iya Bu. Dan di akhir kalimat harus ada Titiknya. titiknya, tanda titik. Begitu. Bu, saya sudah. Ya, baik mana? Ya, begitu jadi. Ayo dibaca masing-masing. Dimulai dari Mbak Revi. Saya suka kucing. Baik, selanjutnya. Saya suka kucing. Nah, begitu. Jadi udah bisa ya menulis di awalnya huruf kapital, akhirnya huruf awalnya huruf kapital, yang akhir harus ada tanda titiknya. Sekarang coba sekali lagi menulis sesuai kreasi kalian, sesuai yang ada di pikiran kalian. Satu kalimat. Sudah Bu. Boleh lihat? Ya. Aku punya kucing satu. Nah, ini udah benar ya, kalimatnya udah rapi. Nah, terus di awalnya ini huruf kapital. Terus yang di akhir ada tanda titiknya. Jadi begini ya, tulisannya harus rapi begitu. Jadi biar para pembacanya itu tidak sulit untuk membacanya. Bagus, sudah pintar sekali. Selanjutnya udah selesai? Sudah Bu. Sudah, benar. Oke. Saya suka makan nasi. Oh, yang tadi ya, ya nggak apa-apa. Jadi benar ya, ini di awalnya huruf kapital dan di akhir tanda titik. Oke, baik. Pintar sekali. Nah, sekarang anak-anak yang hebat, hari ini kalian sudah belajar menulis kalimat dengan sangat baik. Berarti menulis adalah keterampilan penting, karena dengan menulis kalian bisa menceritakan apa yang kalian pikirkan dan rasakan. Jangan takut salah saat menulis, karena dari kesalahan kita bisa belajar. Jadi jangan merasa bersalah kalau kita salah menulisnya, soalnya kalian semua sama-sama belajar untuk bisa menulis dengan baik dan benar. Semakin sering kalian berlatih menulis, kayak seperti tadi kan gak cuma satu kali ya, berkali-kali, jadi tulisan kalian akan semakin rapi dan bagus begitu. Terus semangat belajar, karena setiap huruf yang kalian tulis adalah langkah menuju anak yang pintar dan hebat. Nah, tulisanmu sudah rapi dan mudah dibaca, pertahankan kan ya. Nah, terus kalimat yang kamu tulis sudah benar, huruf kapital dan tanda titiknya sudah bagus. Terima kasih sudah berusaha menulis dan sungguh-sungguh buat hari ini ya. Iya Bu.
Tulisanmu sudah bagus semua, ayo kita perbaiki sedikit lagi supaya lebih rapi lagi. Kalimatnya sudah benar, lain kali jangan lupa pakai tanda titik di akhir, jangan lupa ya. Ya Bu. Nah, coba tulis lebih pelan agar hurufnya lebih jelas dan lebih indah supaya lebih mudah dibaca. Satu kalimat ya Bu. Nah, kan yang tadi udah kan ya. Iya. Jadi udah selesai. Apa itu sekali lagi coba menulis kalimat ya seperti tadi yang lain. Ayo. Yang lain, ayo apa? Udah selesai apa belum? Sudah Bu. Nah, ini ya, perhatikan. Ada tulisan saya suka makan bakso. Ih, suka makan bakso ya. Jadi ini di awal kalimat ada huruf kapital seperti tadi, di akhir kalimat ada tanda titiknya. Harus ada tanda titiknya ya. Nah, ini sudah benar. Tulisannya juga sudah rapi. Bisa lihat lagi belajarnya ya. Terus satunya udah? Belum Bu. Ya, baik, ditunggu ya. Sudah Bu. Sudah dilihat. Nah, saya suka makan mie ayam. Oke, baik. Nah, ini di awal kalimat juga udah benar huruf kapital, dan yang terakhir ada tanda titiknya. Benar, bagus sekali. Nah, sekarang menulis adalah kegiatan menyampaikan pikiran, perasaan, dan pengalaman melalui tulisan. Nah, pengalaman tadi seperti apa? Seperti yang ditulis kalian. Kayak saya suka makan bakso, yang satunya saya suka makan mie ayam, begitu kan ya pengalamannya. Nah, dalam pembelajaran ini, siswa belajar menulis kalimat sederhana dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Nah, seperti tadi kan mudah dipahami ya, sesuai pengalamannya masing-masing. Nah, kalian juga diajarkan untuk memperhatikan penggunaan huruf kapital di awal kalimat serta tanda titik di akhir kalimat agar tulisannya jadi benar dan rapi. Nah, tadi kan sudah belajar semua kan ya, udah paham semua kan? Setiap kalimat awal kalimat harus ada huruf kapital dan di akhir kalimat harus disertai tanda titik. Betul lah. Melalui latihan menulis tentang kegiatan sehari-hari, kalian dapat mengembangkan kemampuan menulis sekaligus melatih kerapian dan kepercayaan diri. Dengan berlatih secara rutin, kemampuan menulis kalian akan semakin baik dan membantu dalam berkomunikasi secara tertulis. Begitu ya. Nah, selanjutnya apa yang sudah kalian pelajari
apa? Menulis Kalimat kalimat pendek. Kalimat seperti apa contohnya? seperti saya suka makan bakso. Nah, kan macam-macam kan ya. Tadi kan udah jelas kan kalau di awal kalimat harus huruf kapital dan di akhir kalimat harus ada tanda titik. Nah, begitu. Sekarang ingat ya anak-anak, setiap orang bisa menulis dengan baik jika rajin berlatih seperti kalian tadi udah belajar menulis berkali-kali kan ya. Nah, tidak apa-apa jika masih belajar, yang penting kalian mau mencoba. Nah, Bu Guru percaya kalian semua anak yang pintar dan bisa menulis dengan hebat begitu. Terus Bu Guru ada tugas. Nah, tugas untuk kegiatan di rumah ya. PR ya Bu. Ya, PR. Jadi kalian membuat 3 kalimat contoh kalimat pengalaman kalian sehari-hari. Seperti yang kayak tadi, tapi sekarang membuatnya 3. Ya, jadi ditulis kegiatan di rumahnya, pekerjaan rumahnya, menulis 3 kalimat sesuai pengalaman kalian masing-masing. 3 kalimat ya. Nah, besok harus sudah selesai dikumpulkan ke Bu Guru lagi gitu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, baik. Kita akan kalimat yang kamu tulis yang seperti tadi kan sudah benar. Nah, tapi huruf kapital dan tanda titiknya harus rapi juga ya, harus mudah dibaca begitu. Tulisanmu sudah bagus semua, lebih dibaguskan lagi, lebih diperbaiki lagi supaya lebih bagus, lebih rapi. Nah, begitu. Kalimatnya sudah benar, kalian sudah membuat pengalaman-pengalaman secara pribadi ya, seperti yang kalian udah lakukan. Tapi jangan lupa kalau di awal kalimat harus ada tanda ada huruf kapital yang terakhir. Di akhir kalimat harus ada titik, tanda titik begitu. Nah, jika kalian terus belajar berlatih menulis secara tidak cuma 1 kali tapi berulang kali, kalian bakal tulisan akan menjadi lebih rapi, lebih mudah dibaca oleh pembaca. Jadi gitu, jadi jangan asal-asalan, soalnya kalau asal-asalan kan pasti tidak dibaca ya sama pembacanya, pasti tidak paham ini tulisan apa gitu. Iya Bu. Jadi sekarang apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak Bu. Baik. Nah, pembelajaran menulis hari ini bertujuan melatih kalian menuangkan ide dan pengalaman dalam bentuk tulisan sederhana seperti tadi, seperti pengalaman pribadi kalian ya. Nah, itu kan sederhana kan ya. Nah, pada materi ini kalian belajar menyusun kata menjadi kalimat yang bermakna serta menuliskannya dengan benar. Nah, seperti tadi kayak saya suka makan
makan nasi, kan sudah benar. Nggak mungkin kan saya nasi makan, saya nasi suka, kan nggak benar kan ya. Jadi kan tadi sudah benar, saya suka makan nasi begitu. Nah, kalian dibiasakan menggunakan huruf kapital di awal kalimat dengan tanda baca yang sesuai agar tulisan mudah dibaca begitu. Kegiatan menulis juga membantu kalian melatih ketelitian, kerapian, dan keberanian dalam menyampaikan gagasan. Jadi kalian berani dalam menyampaikan sesuatu gagasan. Kerapiannya juga harus ditingkatkan lagi. Dengan latihan yang berkelanjutan, kemampuan menulis kalian akan berkembang dan menjadi bekal penting dalam kegiatan belajar sehari-hari begitu. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, di sini siapa yang suka menulis di buku? Siapa? Saya, Bu. Oh ya, kenapa suka menulis di buku? Kok nggak di batu saja? Karena kalau di buku lebih mudah. Lebih mudah. Kalau di batu nggak bisa kan ya? Iya, Bu. Kalau apa saja yang pernah kalian tulis di rumah? Di rumah pernah menulis apa saja? Seperti menulis PR. Kalian menulis PR di mana? Di Buku buku. tulis. Nah, kalau menurut kalian, menulis itu untuk apa sih? Untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Nah, betul. Nah, jadi yang kalian pelajari hari ini adalah tentang menulis, cara menulis yang benar, kalimat yang benar. Yang awal kalimat harus disertai huruf kapital dan diakhiri dengan Titik. tanda titik. Nah, begitu. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, tadi udah jelas kan ya pekerjaan rumahnya? Udah jelas. 3 kalimat ya, Bu? Ya. Apakah mau 5 kalimat? Tidak mau. Kenapa? Gak apa-apa. Coba sekarang sebelum pembelajaran hari ini ditutup. Nah, PR-nya tadi jangan lupa dikerjakan. Sekarang coba kalian menulis 2 kalimat saja. 2 kalimat saja. Seperti tadi ya. Dua kalimat saja yang sesuai pengalaman kalian pribadi seperti tadi begitu. Sudah? Belum, Bu. Oke, baik, ditunggu ya. Nanti kalau sudah selesai, silakan kalian ajukan tangan, bilang selesai Bu, begitu. Biar kalian berani, begitu ya.
benar ya. Nah, ini juga sudah benar. Saya punya kucing, namanya Kiko. Berarti suka kucing kan ya, berarti. Nah, ini benar kan ya? Kalimatnya udah kalimat yang pertama awalnya huruf kapital dan yang terakhir tanda titik. Nah, yang kedua, kalimat kedua, saya suka makan tahu tempe. Nah, yang awalnya udah ada kapital dan yang terakhir ada tanda titiknya, begitu ya. Tulisannya juga sudah rapi, bagus. Tapi itu ya, lebih dilihat lagi apa itu tulisannya harus lebih diperbesar lagi biar jelas pembacanya, biar mudah gitu ya. Ini udah bagus, ditingkatkan lagi. Nah, sekarang selanjutnya, saya suka menggambar. Oh iya, ini udah benar juga. Ada huruf kapital yang awal kalimat dan yang di akhir huruf tanda Titik. titik. Nah, kalimat kedua, saya suka belajar. Di awal kalimat sudah ada huruf kapital dan yang terakhir ada tanda titiknya. Jadi udah paham kan semuanya? Sudah, Bu. Udah paham bener atau masih bingung? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau di tengah-tengah sini, tengah-tengah kalimat sini ya, tidak boleh ada huruf kapital lagi. Soalnya huruf kapitalnya cuma di awal kalimat, begitu ya. Jadi tidak boleh di tengah-tengah kalimat ini. Jadi harus cuma di awal kalimat dan di akhirnya harus ada tanda titiknya, begitu. Kecuali kalau di tengah-tengah sini sudah ada titiknya, baru ada huruf kapital lagi, baru boleh. Kalau di sini nggak ada tanda-tandanya, seperti langsung saya suka belajar, jadi ya yang kalimat tengah ini nggak harus ada huruf kapitalnya. Yang huruf kapitalnya cuma satu saja di awal kalimat tadi, begitu. Yang terakhir ini tanda titik. Baru kalau mau menulis kalimat huruf kapital lagi, setelah ada tanda titiknya, baru ada huruf kapital, baru boleh kalau begitu. Terus di akhir kalimat, di akhir apa itu kata ini juga tidak boleh huruf kapital. Ini salah ya, ini harus huruf kecil, B kecil. Jadi belajar B-nya kecil, soalnya ini bukan di awal kalimat. Diperbaiki lagi ya. Nah, jadi ini di B-nya ini B kecil, begitu. Udah, gak apa-apa. Nanti jangan lupa pekerjaan rumahnya diselesaikan ya, Nana. Iya, Bu. Nah, udah selesai. Nah, anak-anak yang hebat, hari ini kalian semua sudah belajar menulis kalimat sederhana dengan baik dan benar. Kalian telah berusaha menulis dengan rapi serta menggunakan huruf kalimat dan tanda titik dengan tepat. Teruslah berlatih menulis di rumah agar tulisan kalian semakin bagus dan rapi. Guru bangga dengan usaha dan semangat kalian hari ini. Maka kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Nah, sekarang kita waktunya pulang. Sebelum pulang kita harus berdoa terlebih dahulu. Silakan dirapikan terlebih dahulu buku-bukunya, alat tulisnya. Nah, sebelum pulang mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa PR-nya ya. Iya, Bu. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.